Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Allah, apa kabar Anda? Saya berharap Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kita boleh dalam berbagai keadaan kita tetap bersukacita. Saya Magdalena Pinky Beran, senang sekali bisa bertemu Anda kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mendengarkan permenungan dari Romo Didit Supartono Projo, Romo Mahasiswa KAJ, dan Pastor Pembimbing Rohani Legio Maria se-Indonesia Barat. Kita temui beliau, selamat bertemu lagi Romo, senang sekali. Sama-sama, Pinky. Dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Tuhan bersukacita. Haleluya, amin. Bersemangat selalu. Ya. Dengan Kita perannya bersemangat. yang tadi lumayan banyak, pastinya keadaan sangat sibuk gitu ya untuk hari-harinya Romo. Tapi untuk ORK pasti saya bela-belain. Terima Minimal kasih tanggal 13 ya. Iya. Terima kasih sekali Romo. Ya, Dan kita akan awali perjumpaan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Didit. Silakan Romo. baik. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita awali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, 13 Mei 2025, kita menyadari kekurangan kita agar kita lain pantas mendengarkan dan merenungkan firman Allah sepanjang hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Kristus kasihanilah kami. kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah Marilah kami. kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Maha Kuasa, Engkau menebus kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga dengan merayakan misteri kebangkitannya, kami boleh mengalami sukacita yang sejati. Secara khusus hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu, laksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya, kami menjadi saksi saya iman untuk mewartakan Kristus dimanapun kami berada. Semua ini kami panjatkan. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 19 sampai dengan 26. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya
sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus, dan Ethiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Didit, bacaan hari ini begitu memberkati kita. Betul. Dan lewat bacaan ini, pokok-pokok permenungan apa yang bisa kita dapatkan lebih jauh agar hidup kita lebih diarahkan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, Baik, Romo? Mbak Pinky dan seluruh pendengar dan juga yang melihat tayangan ini. Di hari Selasa 13 Mei 2025, bacaan pertama dan bacaan kedua menguatkan satu sama lain. Yang menarik, ternyata penganiayaan itu tidak menghentikan pewartaan. Para murid tetap bersemangat.
meskipun ada ancaman. Beberapa hari yang lalu kita lihat bagaimana Stefanus dibunuh dan akhirnya dialah martir pertama. Tapi tetap pewartaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan disaksikan oleh Paulus, dulu namanya masih Saulus. Kalau beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang muncul seorang bernama Barnabas ke Antiokhia. Mungkin di ayat 21 dalam Kisah Para Rasul 11, 19 sampai 26 itu yang akan kita renungkan bersama. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ini poin pertama yang akan kita renungkan, bahwa tangan-tangan Tuhan juga pasti menyertai orang-orang yang percaya. Anda, saya, dan kita semua. Maka ketika orang diutus untuk melakukan sesuatu yang benar, menyampaikan firman dengan baik dan melaksanakannya, dialah saksi-saksi iman. Seperti para rasul dan juga semua yang percaya kepada Tuhan. Nanti saya akan tambahkan, bila ada kesempatan ada 4 orang yang percaya yang menjadi tanda-tanda. Bisa kita lihat dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18. Yang pertama, mereka itu akan mengusir setan dalam namaku. Yang kedua, ia mempunyai bahasa-bahasa yang baru. Ciri-ciri orang yang percaya. Yang ketiga, kita tahu meskipun megang ular, minum racun, ia tidak akan binasa. Kenapa? Tuhan melindungi, menyertai mereka. Persis bacaan pertama ini, tangan Tuhan melindungi mereka. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Nah, 4 ciri-ciri orang yang terpercaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin bisa kita juga laksanakan hari ini dan seterusnya. Ini poin yang pertama dalam diri seorang Barnabas yang diutus ke Antiokhia dan bertemu dengan Saulus yang nanti akan menjadi rasul yang hebat, Rasul Paulus. Demikian poin pertama. Mungkin Mbak Pinky ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke poin yang kedua. Di dalam bacaan pertama itu, orang-orang yang mendengarkan pewartaan Barnabas dan juga Saulus akan pertama kali disebut Kristen. Dan di Antiokhia itu kita termasuk juga anak-anak Tuhan yang diwartakan oleh mereka. Iya, ini kalimatnya meneguhkan sekali ya. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Berarti kita sebenarnya boleh percaya dan sangat yakin dengan kalimat perutusan Romo di akhir Misa Ekaristi itu, bahwa kita juga adalah utusan yang disertai oleh Tuhan sebenarnya. Setiap minggu kita diingatkan bahwa kita disertai oleh Tuhan ya Romo. Tapi rasanya untuk memiliki tanda-tanda yang tadi Romo sebutkan di Markus 16, 16, 18, kok kayaknya belum sampai ke sana ya Romo. Apakah kita ini masih kurang percaya, kurang beriman, atau memang ada langkah-langkah yang masih harus kita kerjakan untuk dapat memiliki tanda-tanda ini Romo? Tanda-tanda orang yang percaya. Orang-orang yang percaya ini, apakah kita ini kurang percaya Romo selama ini? Iya, memang kan berproses. Ketika para rasul hanya diutus pada orang-orang Yahudi saja, kan akhirnya nggak cukup. Maka diutus ke tempat lain seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Di situ dikatakan mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Di kalimat berikutnya ya. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang-orang Siprus, orang-orang Kirene yang tiba di Antiokhia yang berbicara juga tentang atau kepada orang-orang Yunani. Dan mereka memberikan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, disitulah
Injil bukan hanya untuk orang Yahudi aja. Sama kita pun juga nggak terlalu memperhatikan kelompok kita sendiri. Tidak Tapi eksklusif. kita harus menyebar kemanapun. Seperti yang dilakukan almarhum Bapak Paus Fransiskus yang luar biasa, sangat fenomenal. Dia juga membasuh kaki bukan hanya orang Katolik aja, juga wanita dan akhirnya orang-orang yang cacat, orang-orang yang sakit. Wow, luar biasa. Dan itu pewartaan iman yang dilihat oleh dunia. Dan saya berharap Anda, saya, kita semua ingin menjadi saksi iman, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kalau mau sampai kepada orang percaya, kita harus berani. Yang pertama, mengusir setan dalam namaku, dalam dirimu. Dan setan sekarang nggak menakutkan kayak dulu, hitam, wah, rambutnya panjang, bolong, menyeramkan. Tapi setan-setan sekarang cantik-cantik, ya kan, keren-keren, wow, punya banyak keahlian dan sebagainya. Tapi di situ godaannya luar biasa, berbulu domba, hatinya serigala. Itu setan yang ada di kita. Kalau saya mencintai popularitas, keserakahan, kekurangan-kekurangan yang lain itu, kebencian, jahat, dendam dan sebagainya, itu setan dalam tubuh kita. Itu yang harus kita usir. Kalau kita mau ikut Tuhan. Amin. Kita punya bahasa yang baru. Bahasa lagi enggak benci, kita benci lagi. Kita dijahatin, kita jahatin lagi. Enggak. Bahasa baru adalah bahasa yang indah. Benci, jahat dibalas dengan kebaikan, pengampunan. Itu menguatkan, meneguhkan dibandingkan dengan membalas seseorang. Dan itu dilakukan Yesus. Hukum kasih melebihi segala-galanya. Amin. Amin. Nah, yang ketiga itu orang-orang meskipun dia dibohongi, dibully, disakiti, dicurangi dan sebagainya, ya sudah kalah. Tapi dia menang dalam Kristus. Dan kita sungguh dibela. Nah, itulah poin yang ketiga, itulah yang menguatkan juga dalam Kisah Rasul 11:19-26 ini. Tangan Tuhan menyertai mereka, orang-orang yang percaya. Nggak akan kenapa-napa. Tetap berjalan dengan benar, dengan jujur. Di pengadilan, dibohongin dan sebagainya, dia akan terus menang. Karena Tuhan menyertai orang-orang jujur. Orang-orang yang dekat dengan dia. Sebaliknya, seperti setan yang berbulu domba itu, ya lama-lama akan ketahuan. Dosanya, belangnya, boroknya dan sebagainya. Meskipun keren, pakai dasi lengkap, semuanya pakaian kesucian, tapi akhirnya dia membohongi banyak orang. Dan itulah setan-setan yang hadir di dunia ini. Yang terakhir, kalau kita punya kemampuan, temanilah. Doakanlah tanganmu bisa menyembuhkan orang lain. Bukan saya tabib, bukan saya dokter, tapi menyegarkan. Minimal ketika seorang anak ingin mendengarkan ibunya, ingin berkeluh kesah, itu menyembuhkan seorang anak. Ketika seorang suami nggak pernah dilayani dengan oleh istrinya, dia bertemu dengan teman sahabatnya, oke gini tenang aja, dia menyembuhkan. Seorang ibu yang nggak bisa masak dan sebagainya, dia pelan-pelan belajar. Kan dari YouTube kan gampang ya, dari TikTok bisa belajar, oh ngerebus telur aja terlalu matangnya nggak jadi gitu kan ya. Susah banget, pelan-pelan. Harus belajar, harus dicoba, dan akhirnya pasti akan bisa dengan baik, dengan sempurna. Dan itu yang dilakukan oleh kita. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Romo sudah mengingatkan bagian belajar memasak. Yang saya lakukan 2 tahun ini masak sendiri ya, lebih sehat, lebih enak, lebih segar. Betul, itu poinnya ya. Ya. Berarti sebenarnya tidak literally seperti apa yang dikatakan ya, tapi ternyata tadi bahasa yang baru itu ternyata adalah bahasa kasih. Kemudian memegang ular dan racun itu adalah kita tetap berjalan dalam kebenaran. Betul. Sekalipun di luar kita diperlakukan dengan cara tidak adil. Betul. Gitu ya. Kemudian menumpangkan tangan untuk kesembuhan, ternyata ya membawa diri, menyediakan diri ada untuk orang lain. Betul, dan itu lebih up to date daripada kita bisa ini, bisa itu. Iya, dan tadi yang pertama mengusir setan ternyata adalah minimal hal-hal tidak baik yang ada dalam diri kita usir keluar ya. Yang biasanya malas, usir pagi bangun-bangun ya. Yang biasanya tetap dilayani, dijemput dan sebagainya. Saya bisa naik Gojek, saya bisa jalan kaki. Dan mentalitas itulah yang harus disingkirkan. Nah, setan-setan itu hadir dalam diri kita tanpa kita sadari loh.
Ya, terima kasih sekali sudah Baik, diingatkan Romo. sama-sama. Dan kita akan masuk ke poin yang kedua, tapi waktu kita sudah Ya, habis sebentar untuk lagi. sesi Nanti yang pertama. tunggu ya, kita akan lihat bacaan Injil yang juga menarik. Tapi poin yang kedua dalam bacaan pertama, sejak saat itu mereka yang mendengarkan para rasul disebut Kristen. Mengikuti Tuhan. Domba-domba mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang tidak mendengarkan, dia bukan domba-domba dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan, menunggu sampai mereka datang mencintai, mengikuti aku. Itu bacaan Injil yang nanti di sesi kedua kita akan dengarkan. Oke, baik. Terima kasih Romo. Sama-sama. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Didit Supartono Projo, dan saya Magdalena Pinky Beran. Dan tadi di sesi yang pertama, indah sekali kita diajak untuk sadar bahwa dengan perutusan kita yang sering kita dengarkan pada akhir misa, itu boleh meneguhkan kita bahwa kita berarti senantiasa disertai oleh Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah, di mana kita bisa melihat tanda-tandanya dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan tentu saja saya ingin mengajak juga Anda untuk memberikan masukan kepada ORK, Oase Rohani Katolik, agar bisa memberkati lebih banyak umat beriman dan juga lebih banyak sahabat-sahabat lainnya. Silakan kirimkan saran Anda ke orkkaj2021@gmail.com jika melalui email, atau boleh langsung menghubungi 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, baik Romo Didit. Tadi kita di poin yang pertama kan bilang tanda-tanda orang percaya itu adalah mampu mengusir hal-hal buruk dari dalam dirinya, mengusir setan dalam tanda kutip ya. Kemudian punya bahasa yang baru, bahasa kasih. Kemudian selalu berjalan dalam kebenaran sekalipun di luar sana begitu banyak godaan untuk mengajak kita keluar jalur kebenaran ya. Dan itu tadi menjadi tanda kehadiran kasih Allah dengan menyediakan diri kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu poin yang amat sangat indah yang tadi bisa kita dapatkan di sesi yang pertama. Lalu, poin-poin atau butir apa lagi yang bisa kita renungkan lebih dalam lewat bacaan hari ini ya, Romo? Bacaan Injilnya ya. Iya. Karena memang di bacaan pertama itu orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi awalnya pasti orang nggak percaya sama Tuhan tuh kan. Jadi dia nggak punya Tuhan, nggak tahu. Tapi ketika diwartakan oleh para rasul, Injil adalah kabar baik, banyak orang yang percaya. Tanda-tandanya ya tadi yang 4 kamu ataupun kita bahas bersama. Yang menarik, kalau hari ini kita juga lanjutkan dalam Yohanes 10, 22 sampai 30, tanda-tanda itu juga hadir dalam diri para murid yang percaya. Nah, sekarang konfliknya adalah Yesus ditanya oleh orang-orang yang nggak percaya. Jadi mereka itu bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Orang-orang kayak begitu pasti orang yang nggak percaya, masih meragukan Tuhan. Meskipun dia udah lihat apa yang dilakukan oleh orang lain, ya kan? Nggak bener nih, pasti ada tipu-tipunya nih. Ya, ciri-ciri orang yang nggak percaya. Ini pasti bukan dia yang bikin nih, pasti dari orang lain. Orang-orang yang sirik, orang-orang yang selalu ragu akan kemampuan orang lain, itulah tanda-tanda orang-orang yang di sekitar Yesus pada saat itu. Maka dengan tegas, saya melihat ada 2 poin yang bisa kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini. Aku telah mengatakan kepada kamu di ayat yang ke-25. Tetapi kamu tidak percaya. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudari, Saudara terkasih. Sampai berapa kali biasanya kalau kita bisa mengiyakan atau percaya pada seseorang yang sudah kita ikuti. Apalagi ketika dikecewakan. 3,
7, 10. Maksimal 3 Romo. Kadang-kadang sorry, no. Nggak ada ampun bagimu. Aduh. Sorry ya. sorry ya. Apalagi kalau tidak pernah disakiti, dikecewakan sama orang-orang tersebut. Itu wajar kalau percaya. Tapi kalau dikecewakan, wajar kalau nggak percaya, ya kan? Apalagi dibohongin, palsu, bohong. Yesus nggak pernah berbohong. Nggak pernah menyakiti, nggak pernah melakukan sesuatu yang di luar kebaikan. Tapi kenapa mereka masih nggak percaya? Nah, ini poinnya adalah Yesus selalu memberikan yang terbaik. Jangankan Tuhan Yesus, orang-orang yang kecil, kita melakukan sesuatu yang baik, nggak dipercaya. Ini Tuhan Yesus enggak, apalagi kita, ya kan? Gimana kalau kita lakukan sesuatu yang nggak baik? Ya udah, semakin putus harapan kita dipercaya, benar ya? Maka mari, ujungnya, poinnya adalah saya mau mengikuti Tuhan, melakukan sesuatu yang benar. Persis di yang tadi ciri yang keempat. Kalau kita mau mendengarkan Tuhan, kita melakukan sesuatu yang baik, pun aja banyak yang nggak percaya, apalagi yang kurang baik. Maka yang kurang baik nih saya singkirkan. Kita singkirkan bersama-sama. Kita nggak omongin. Ya. Sekarang model baik yang kayak gimana? Orang mau baik, itu juga seringkali tidak mudah loh. Saya memberi sesuatu, pasti ada maunya nih. Selalu kan gitu kan, ada prasangka buruknya. Saya sudah kasih kesempatan waktu banyak nih. Pasti ada maunya nih, ada udang di balik batu nih gitu ya. Nah, kalau kita selalu berpikir seperti itu, pasti kita nggak akan selesai untuk maju. Membayangkan seekor burung, Raja Wali yang besar lah. Dia diganggu sama burung gagak misalnya, di pundaknya. Dia terbang, lalu dia berusaha untuk menghilangkan ataupun bilang, gak, lo, dan sebagainya. Dia selalu terpengaruh, tergoda. Pasti si Raja Wali ini nggak akan terbang, nggak akan bisa berkibar ataupun melihat sesuatu yang luas. Tapi kalau si Raja Wali itu tetap mengepakkan sayapnya, berangkat langsung terbang semakin tinggi dan akhirnya gagak itu akan ngap-ngap, nggak akan bisa menandingi karena udaranya yang begitu kencang dan akhirnya dia pastikan dengan sendirinya turun. Nah, Raja Wali itu akan tetap bebas dan akan bisa melihat dunia dengan bebas dan dia bisa menyebarkan. Sama kita juga begitu. Luar biasa indahnya. Kalau kita gampang terpengaruh, wah kamu curang, biasanya kamu begini sih. Saya selalu menanggapi mereka-mereka yang selalu mencibir, selalu menghina, selalu menyakiti kita dengan sesuatu yang sebenarnya sepele, ya sudah. Tapi itu menjadi bahan refleksi saya. Oh iya, saya kurang cakap, saya kurang ramah, saya kurang untuk menanggapi dengan baik. Lagi ngomong, saya mainan handphone dan sebagainya. Oh iya, tapi jadi pembelajaran saya. Tapi saya terus nggak terpengaruh sampai akhirnya saya nggak mau makan lagi, nggak mau belajar lagi. Sudah, kita nggak akan berkembang. Tapi kalau kita tetap dan kita dengarkan itu, kita lakukan suatu perbaikan, kita tuh berjalan, wow, jadi orang hebat. Seperti Raja Wali terbang. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Engkau nggak percaya saya sudah melakukan sesuatu yang baik. Engkau juga nggak percaya pekerjaan yang aku lakukan dan masih bertanya. Tapi domba-dombaku mendengarkan suaraku. Teman-teman, para pemimpin khususnya, Anda yang punya tanggung jawab pada orang-orang di sekitar. Suara, teladan, kemampuan Anda dilihat oleh anak-anak buah Anda. Lakukan sesuatu yang baik. Maka pengikutmu akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak melakukan, tidak melaksanakan. Tapi Anda, saya, sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya tanggung jawab, sebagai kepala keluarga, lakukan yang terbaik untuk anak-anak. Sebagai ibu, lakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Entah neneknya anak-anakmu,
entah anak-anakmu sendiri, entah suamimu, dan lain sebagainya. Lakukan yang terbaik. Jangan selalu memperhatikan hanya diri sendiri, apalagi ya minta maaf nih, Bu Pinky dan sebagainya, kadang-kadang ya sudah karena terpengaruh teman-teman yang lainnya, asik dengan sosial medianya, sosialitanya, lupa punya tanggung jawab. Oh gampang dengan GoFood, diri intinya datang. Oh gampang semuanya dianterin, nggak usah pakai ini dan sebagainya. Tapi kita bisa bayangkan ibu-ibu yang luar biasa. Pagi-pagi sudah nganter anaknya ke sekolah, nunggu bawain makanan, masakin, bawa tempatnya. Anak akan melihat apa yang dilakukan oleh ibunya dan dia ingat, oh iya. Nah, ini kalau aku punya anak sama seperti mama. Dan itulah yang dilakukan mama hebat. Sampai sekarang saya pun rasakan mama selalu hadir dalam setiap perjuangan kita anak-anaknya. Amin. Ya, amin. Itu dilakukan oleh Tuhan, oleh kita yang menerimanya. Karena domba-domba yang baik adalah domba-domba yang mendengarkan gurunya. Itu poin pertama. Ya, poin kedua benar masih bisa. Ya. Silakan Mbak Pinky, apa yang mau disampaikan? Tentu saja kita bisa mau langsung lanjut ke poin kedua karena keterbatasan waktu kita nih, Romo. Boleh silakan dilanjutkan. Baik, lanjutkan ya. Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan itu kita dengar dalam bacaan Injil ayat yang ke-28. Aku berikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Jaminan hidup kekal inilah yang mau kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya mati dalam kegelapan di dunia ini. Untuk itu, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Bapa dan aku adalah satu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, Dia melakukan kehendak Bapanya. Semoga Anda dan saya, kita semua melakukan kehendak Bapa yang mencintai kita kini dan sepanjang segala masa. Poin kedua sangat singkat. Mari kita tanya kepada Tuhan yang sudah mencintai kita. Kita balas cintanya karena Bapa dan Putra itu selalu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Amin. Amin. Luar biasa Romo untuk permenungan dan peneguhannya. Anda siap untuk menerima cinta Tuhan dan membalas cintanya yang luar biasa? Harus dong. Ya. Dan hari ini kita begitu dikuatkan lewat bacaan dan juga permenungan yang sudah disampaikan oleh Romo Didit. Tapi Romo, maaf sekali waktu kita sangat singkat ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kita banyak pertanyaan. Ya sudah pasti dibuka untuk pertanyaan. Apalagi tentang bulan Mei, bulan Maria, kita berdoa bersama Bunda Maria juga ya. Tentu saja. Baik Romo, terima kasih sekali untuk semua yang sudah disampaikan pada hari ini. Tentu saja perjalanan kita masih panjang nih. Siap. Setelah perutusan ini perjalanan kita masih panjang, tapi tadi kita boleh percaya bahwa kita senantiasa disertai oleh Tuhan ya Romo. Karena kita melangkah dalam keyakinan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, bahwa apapun yang kita lakukan sejauh itu dalam kebenaran, Tuhan bersama kita. Kami mohon doa dan dukungan juga dari Romo, dan untuk itu mohon doa penutup dan juga berkat penutup Romo. Doa umat singkat ya? Ya, boleh. Mungkin ya? Boleh. Singkat aja ya. Mari. Sebelum kita melanjutkan, untuk berkat penutup, kita akan berdoa untuk orang-orang, khususnya untuk Bapak Suci yang telah terpilih tanggal 8 yang lalu. Dan kita ingin berdoa juga untuk bangsa ini dan juga untuk mereka yang telah berziarah di bulan Maria, bulan Mei ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, dengarkanlah doa-doa kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur yang amat sangat besar untuk telah terpilihnya Bapak Suci Paus Leo ke-14 beberapa waktu yang lalu, dan kami merasa bahwa tangan-Mu lah yang menuntun untuk dapat memilih Paus Leo ke-14. Engkau sendiri yang bersama Roh Kudus menuntun kami semua untuk dapat memilih Paus Leo ke-14. Dan terima kasih Tuhan untuk penggembalaannya ke depan, agar kami juga dibuka hati dan pikiran kami untuk dapat mengikuti dan mendengarkan gembala kami di dunia, Bapak Paus Leo ke-14. Demikian juga untuk para uskup seluruh dunia dalam penggembalaan mereka, dalam wilayah mereka masing-masing, agar terang Roh Kudus senantiasa menerangi mereka dalam perjalanan perutusan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon untuk gereja di seluruh Indonesia Tuhan, agar gereja sungguh menjadi tempat bagi umat-Mu untuk menemukan Engkau,
untuk bertumbuh bersama dalam iman. Dan tidak hanya itu saja, Gereja Indonesia juga dapat membawa kasih dan terang-Mu Tuhan, tidak hanya bagi umat, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, membawa persatuan, membawa kedamaian, membawa bahasa yang baru, yaitu bahasa kasih-Mu Tuhan. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum marginal, bagi kaum yang kecil dan tersingkirkan, kami juga mohon agar berkat-Mu senantiasa turun atas mereka, terang Roh Kudus-Mu juga boleh hadir atas mereka, kasih-Mu terus menaungi mereka, dan bantulah kami untuk dapat juga membantu mereka, membawa kehadiran kami untuk membawa kedamaian dan juga sukacita bagi kaum marginal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa. Doa kami panjatkan kepadamu. Dan semoga di bulan Mei, bulan Maret ini para berziarah juga banyak berdoa untuk mereka yang terpinggirkan, mereka yang marginal, mereka yang miskin, mereka yang sungguh membutuhkan bantuan. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan atas semua doa-doa yang kami panjatkan ini. Kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami akan menutup renungan kami pada hari ini. Yang rasa syukur kami boleh menekan firman. Terima kasih atas seluruh firman yang boleh kami dengar dan kami laksanakan dalam tugas pelayanan kami hari ini dan selamanya. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, doa-doa kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian deh. Terima kasih sekali Romo Didit. Selamat Ya. beraktivitas kembali Ya. dan mudah-mudahan kita ada kesempatan bertemu lagi ya. Amin. Jangan lupa tanggal 13 Mei ini kita selalu punya kegiatan ziarah Maria Fatimah ke Gembala Baik. Saya selalu berjalan kaki mulai dari bulan Mei ini sampai nanti Oktober. Selamat berziarah. Ave Maria, Maria Ave. Sahabat Osa Rohani Katolik yang terkasih, Romo Didit Supartono Projo dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.